Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditanya oleh Sam'an anil birri wal itsmi. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyutali'an nas. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang bernama Sam'an. Ketika itu Nawas menanyakan tentang al-birru, tentang kebaikan, dan tentang al-ismu, tentang kejelekan atau tentang dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kebaikan adalah al-birru husnul khuluq, yaitu baiknya akhlak. Jadi seseorang tidak dikatakan baik kalau akhlaknya belum mencerminkan sebuah husnul khuluq, baiknya akhlak. Ketika itu ada sebuah kisah yang perlu kita ambil sebuah pelajaran. Salah seorang ulama besar yaitu Imam Asy-Syafi'i ketika itu pulang dari pesantrennya ataupun dari belajar menemui ibunya. Maka ketika itu ibunya bertanya kepada, apa yang kau bawa wahai anakku setelah kau belajar begitu lama? Maka Imam Asy-Syafi'i ketika itu menjawab, al-ilmu, yaitu ilmu. Kamu belum belajar, silakan kamu pulang lagi, belajar lagi yang betul. Pulang lagi, belajar lagi, dan bertanya kepada gurunya. Maka gurunya ketika itu tersenyum, wahai anakku, wahai muridku, yang diinginkan oleh orang tuamu adalah adab yang pertama. Oleh karena itu ikhwati iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini tentunya untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk adab manusia ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ketika itu para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai ummul mukminin, wahai ibunya para orang mukmin, kaifa akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Siti Aisyah yang merupakan istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhlaqul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penjabaran dari Al-Qur'an. Kalau kita ingin berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah Al-Qur'an. Ketika kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang kita miliki, apa yang kita baca, apa yang kita tadaburi dari Al-Quran itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita seperti telah berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatu iman rahimakumullah, oleh karena itu ikhwatu iman rahimakumullah, itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang albir. Sebab di dalam bahasa Arab yang dinamakan kebaikan itu banyak. Bisa albirru, bisa hasanun, ya, bisa al khairu, ya, bisa ma'rufun, ya. Artinya sama, ya. Tetapi di dalam penempatan mungkin yang berbeda. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang disampaikan oleh Nawas bin Sam'an ini tentang al-ismu, tentang kejelekan ataupun tentang dosa. Al-ismu ma haka fi sadrika, apa-apa yang ada di dalam dadamu. Wa karihta ayyutali'an nas, dan engkau akan merasa malu, akan merasa tidak senang apabila merasa membenci apabila orang lain mengetahuinya. Jadi sebetulnya yang dinamakan dosa itu kita yang merasakan. Belaga gitu ya, belaga tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nah inilah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan tidak merasa itu sebuah kesalahan, ya, setan saja merasakan, ya, bahwa dia pernah bersalah dan mengakui kesalahannya terhadap Nabi Adam. Ya. Sementara manusia mungkin tatkala dia melakukan sebuah dosa,
dia tidak merasakan hatinya atau dadanya itu merasakan bahwa dia pernah melakukan sebuah perbuatan dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya ada sebuah strategi setan yang tatkala kita berlaku salah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menyatakan bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah, ya, pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang senantiasa bertaubat. Dan tadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sab'an dikatakan bahwa al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah baiknya akhlak. Kita memiliki adab di hadapan manusia. Sebaik apapun kepintaran kita, kecerdasan kita, kemahiran kita, jabatan kita, kalau kita tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, tentunya tidak akan dihargai oleh orang lain. Dan kemudian yang kedua, tentunya kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang dosa itu sebetulnya diketahui oleh kita, dan kita tinggal beristighfar kepada Allah dan mohon maaf apabila kita mengganggu kepada orang lain. Cukup ya, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita ketika kita sadar untuk beristighfar kepada Allah. Tetapi kalau kita dilupakan oleh setan dan menunda-nunda untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit-sedikit ada titik-titik hitam yang akan ditempelkan di dalam dada kita, di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan kembali, tidak akan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul iman, marilah kita di hari Jumat yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bukan saja mendengar tetapi mengabulkan segala permohonan kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqibis shalah.